Dari sekian acara adat seras-seran itu, mana yang paling disukai Edwin dan Lia? Ya itu tadi yang kata suruh marut itu kan singkong ya. Jadi marutnya agak-agak geli gitu megang. Ya nggak tahu. Kita pinter masak coba kan megang singkongnya itu loh. Enggak, seserah ini nggak tahu tuh nama adat Sunda yang ngeliat sereh gitu. Pakai acara-acara peram. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Sejumlah topik pilihan telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, perjumpaan sore ini akan kita buka dengan liputan dari acara pernikahan Teguh Edwin, salah satu personel grup Super Bejo yang berlangsung 3 Juni lalu. Istri Edwin namanya Lia Novita. Vokalis kelompok musik galeri Cindy Fatikasari dikabarkan telah melahirkan seorang bayi. Kabar ini jadi heboh karena Cindy belum menikah walau sudah lengket dengan Teguh Firman. Sementara itu pemirsa, sejumlah informasi singkat dan aktual bisa kita simak dalam rangkuman agenda selebriti. Kita juga akan menyimak isu perceraian mantan penyanyi rock Hari Mukti. Perkawinan Hari dengan Yuli dikabarkan guncang saat Hari bermaksud menikah lagi sementara istrinya tidak sudi di madu. Tentang cerita itu, Hari dan Yuli memberi penjelasan lewat Cek dan Dicek. Pemirsa, Sabtu 3 Juni lalu Teguh Edwin, anggota grup band Super Bejo, mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi gadis pujaannya Lia Novita. Akad nikah berlangsung di Masjid Imam Bonjol, Pondok Labu, Jakarta Selatan, sementara resepsinya dilaksanakan di rumah keluarga mempelai putri. Pemirsa, hari yang ditunggu-tunggu Teguh Edwin akhirnya datang juga. Sabtu 3 Juni lalu, Edwin resmi menyunting Lia Novita menjadi istrinya. Lalu bagaimana kalau pria yang suka ngocol seperti Edwin itu jadi pengantin? Kita simak sejenak tingkah pola Edwin di acara akad nikahnya. Begitulah gaya Edwin saat jadi pengantin. Meski terkesan gak pernah serius, tapi Edwin mengaku cukup tegang saat melakukan ijab kabul. Kalau Edwin deg-degan, tapi Edwin udah berusaha ngadapin. Pokoknya ini emang udah semua orang ngelaksanain ini pasti ya udah harus maju terus pantang mundur. Sempat sih, maksudnya belum tahu sih posisinya gimana, nggak nanya-nanya, tapi langsung di sini aja. Tapi Edwin pengen rasain pengalaman pertama. Kabarnya ada yang unik dari mas kawin yang diserahkan Edwin kepada Lia. Benda apa saja yang diberikan Edwin kepada Lia sebagai maharnya? Mas kawinnya ceritain dong. Lu dong. Ada uang logam Rp362.000 tanggal 3 bulan 6 tahun 2000. Terus ada seperangkat alat sholat, emas sama handphone. Lalu apa alasan Edwin memberikan handphone dalam perangkat mas kawinnya itu? Oke, enggak, soalnya apalagi yang lain ya. Handphone mau enggak? Suka-suka lu deh katanya. Dia kalau bilang keluar, kalau dibilang suka-suka, betul kan suka-suka gue kasih handphonenya satu. Waktu itu handphone terbaru belum keluar nih, yang terbaru nih nyari susah. Sekedar ingin tahu, apakah Edwin telah mempersiapkan secara khusus malam pertamanya? Gue, lu siapnya apa yang? Gue belum makan apa-apa nih. Kira ajar ya. Mau tahu? Gak ada. Ya tahu tanya dia aja. Lu tanya gue. Awas tuh ntar malamnya. Begitulah gaya Edwin dan Lia saat jadi pengantin. Tidak kalah serunya adalah acara serah-serahan malam sebelum akad nikah berlangsung. Edwin dihadapi pada tata cara serah-serahan dengan adat Sunda. Dari sekian acara adat serah-serahan itu, mana yang paling disukai Edwin dan Lia? Ya itu tadi yang kata suruh marut itu kan singkong ya. Jadi marutnya agak-agak geli gitu megang. Ya nggak tahu. Kita pinter masak coba kan megang singkongnya itu loh. Enggak, seserah ini nggak tahu tuh nama adat Sunda yang ngeliat sereh gitu. Pakai acara-acara perlambangan, ternyata setelah gue
amati perlambangan seksual semua di situ. Jadi surprise juga gitu, dia nggak tahu kan pas ukur benang gini coba jengkalin, wah ternyata panjang katanya. Itu yang surprise banget, kaget gitu loh, nggak tahu ukur segini, diputar putar, ternyata segitu. Waduh, buka rahasia nih gue bilang nih. Lalu bagaimana perasaan Edwin saat mengikuti upacara adat itu? Ya Edwin sebenarnya agak canggung, tapi gimana pun ini harus dihadapi. Kemana rencananya Edwin dan Lia akan berbulan madu? Enggak, gue nggak tahu rencana bulan madu apa rencana bikin resepsi. Soal resepsinya itu gue pengen yang aneh. Jadi sekarang lagi dalam tahap meeting sama sponsor. Ya mungkin aja ini jadi, ya udah syukur alhamdulillah. Kita doain aja. Pemirsa, belum lama ini Cindy Fatikasari dikabarkan sudah mempunyai anak. Padahal menurut Cindy, ia baru saja merencanakan akan menikah dengan Teguh Firman pacarnya akhir tahun ini. Pemirsa, ini mungkin bukan kabar baru tentang Cindy Fatikasari, vokalis grup Galeri. Wanita bertubuh mungil ini pernah diisukan hamil. Isu itu berkembang saat Cindy menghadiri acara Malam Penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI tahun lalu. Ketika itu Cindy mengenakan jaket, namun di balik jaket itu terlihat perut Cindy yang membuncit. Setelah berita tersebut, Cindy sempat menghilang. Ada kabar yang mengatakan kalau Cindy terbang ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya. Tetapi setelah beberapa bulan, tiba-tiba Cindy dikabarkan melahirkan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Ketika mendapatkan informasi itu, Cek dan Dicek langsung mengunjungi Cindy. Sayangnya pihak rumah sakit tidak banyak membantu untuk mendapatkan keterangan. Ketika ditanya tentang pasien bernama Cindy Fatikasari, mereka bungkam seperti ketakutan. Namun dari informasi yang diperoleh Cek dan Dicek saat itu, Cindy masuk rumah sakit dengan nama Nyonya Ika. Proses melahirkannya konon ditangani oleh Dr. Erdwin Rakun. Apa komentar Cindy dan Tengku Firman tentang berita tersebut? Ya, saya rasa saya udah klarifikasi di sekitar beberapa media waktu itu. Kebetulan media yang saya percaya, saya udah klarifikasi dan kayaknya semuanya udah jelas ya. Gitu, dan sekarang memang saya balik lagi kerja di sini gitu ya. Saya harap semuanya menerima saya dengan baik aja. Alasan serta bantahan serupa sebelumnya memang sudah Cindy katakan ke beberapa media cetak yang pernah mengklarifikasikan berita tersebut. Sebenarnya sakit apakah yang diderita Cindy saat itu? Demam. Kan waktu itu udah ada yang telepon ke rumah saya, masa Cek and Recheck, Mas siapa namanya? Mas siapa dari Cek and Recheck waktu itu? Mas siapa yang telepon? Oh nggak tahu deh. Dari tabloid Cek and Recheck udah kok. Sehubungan dengan isu melahirkan itu, ada yang mengait-kaitkan dengan perubahan fisik Cindy saat ini. Ada yang bilang tubuh Cindy kini tampak lebih sekal seperti layaknya ciri-ciri wanita yang baru melahirkan. Bagaimana tanggapan Cindy? Ya kan kalau katanya saya dulu kelihatan kurus, katanya saya ngedrugs. Sekarang saya pengen agak gemukan berisi biar agak lebih terlihat seperti wanita, katanya begini gitu. Jadi ya saya cek aja lah. saya pede aja dengan bentuk tubuh saya yang sekarang dan kayaknya banyak orang juga yang bilang makin bagus, nggak terlalu kurus gitu. Ya udah. Apa pula alasan Cindy sepulangnya dari Amerika tiba-tiba ingin segera menikah dengan Tengku Firman? Berbagai macam gosip yang melanda kita, yang mengharuskan kita akhirnya untuk membuka juga tentang pertunangan kita. Sebenarnya itu hal private yang pengen kita simpen, tapi akhirnya toh nggak bisa juga. Aku baru tunangan kemarin yang 3 September dan mungkin setahun 2 tahun lagi akan mewujudkan nikah. Kembali ke masalah anak. Sekedar ingin tahu bagaimana perasaan Cindy jika ada seorang ibu yang tidak mau mengakui anaknya? Kayaknya semua ibu, jarang ya saya dapetin ibu kayak begitu ya. Semua ibu pasti menyayangi anaknya dan ada alasan-alasan tertentu pasti yang yang membuat ibu itu harus melindungi anaknya sebagaimana dia bisa. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah berita aktual dari artis Paramita Rusady. Setelah hampir 2 tahun berpacaran dengan Gunawan, akhirnya Mita memutuskan untuk menerima lamaran Gunawan pada Sabtu malam 3 Juni lalu. Setelah acara lamaran, Mita dan Gunawan akan segera berangkat ke Mekah untuk umroh. Di sanalah mereka akan menikah. Yang menarik, sebenarnya Mita sama sekali tidak berencana untuk menikah. Bintang sinetron cantik ini hanya ingin melakukan umroh bersama Gunawan sambil menemani kakaknya Uli Sigarusadi yang memang berencana menikah dengan suami keduanya di sana. Namun tanpa diduga Mita, ternyata Gunawan pun ikut melamarnya. Bahkan Gunawan menginginkan ia dan Mita juga menikah di Mekah bersamaan dengan perkawinan Uli Sigarusadi. Bagaimana reaksi Mita saat menerima lamaran Gunawan itu? Ya kita
doain aja, saya cuman mohon doa restu. Kita akan berangkat ke Tanah Suci Mekah dan menikah di sana. Saya kenapa? Kebetulan ke sana tadinya niatnya cuman